Makanya kalau kita amalnya setengah ya berarti ya agak mundur lagi. Apalagi sampai kita tidak mempunyai amal atau amal kita sedikit, ya bukan mundur lagi, yang terakhir. Ya tapi jangan takut Pak, jangan takut. Kita di akhirat itu Pak, dan cuma 7 hari Pak di neraka. Cuma 7 hari. Jadi batasnya orang Islam yang walaupun dia cuma menyembah, cuma yakin bahwa Allah itu menjadi Tuhan dan bersyahadat sekali, itu cuma 7 hari batasnya Pak. 7 hari. Nah, tetapi kita harus baca Al-Quran. Ka'alfi sanatim mimma ta'uddu. 1 hari di dunia ini 1000 tahun di akhirat. Jadi kalikan baik. Kalikan baik berarti. Nah itu yang paling terakhir itu. Kalau Nabi ini jadi yang terakhir ya gak apa-apa Pak, gak masalah, aku juga gak larang kok. Gitu deh. Jadi berarti berapa? 7.000 tahun di neraka. Itu orang yang cuma baca syahadat. Tetapi tetap akan diangkat oleh Allah. Tapi yang terakhir tadi. Nah, tetapi kita jangan sampai terakhir Pak. Lah bapak pingkas kita nih. Dan sakit di dunia ini Pak, lipat gandanya juga 1000 kali lipat. Bapak pernah terbakar kakinya atau tangannya atau dicoba dibakar? Sakitnya macam mana tuh? Kenapa Pak? Itu baru 1 Pak. Itu baru 1 itu. Itu nanti dilipat gandakan oleh Allah 1000 kali lipat sakitnya. Pernah mentak kepala, sakit kepala yang mentak-mentak itu? Atau sakit gigi yang sakitnya itu? Itu masih 1 gitu Pak. 1 lipatan. Di akhirat nanti 1000 kali lipat. Ya kalau kira-kira kuat adalah. Kalau aku tak ada kuat kalau saya. Ya jangan baik ya, paling tidak batas tadi 3 hari lah. 3000 tahun gak apa-apa lah. Ya kalau pacar ya setahun awal tadilah masuk surga. Tapi kalau yang kuat ya tidak apa-apa, tidak masalah kalau itu. Itu kan gak asasi. Nah, jadi itulah. Jadi sifat Allah Ar-Rahim ini nanti di akhirat itu tidak ada lagi ampunan. Tidak ada lagi ampunan bagi orang yang tidak mau menyembah Allah. Tetapi kalau di dunia Allah masih mempunyai sifat rahmat, masih diampuni di dunia ini, masih dilaju-lajukan, masih dikasih rezeki, masih dikasih kehidupan, masih dikasih anak, masih dikasih rumah, tanah dan yang lain-lain. Tetapi di akhirat walahum fil akhirati adzabun adzim. Cuman adanya di akhirat nanti cuman ada siksa dan tidak ada kenikmatan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Pak, buat hidup kita mulai dari malam ini, besok itu berbobot di hadapan oleh Allah. Jangan jadikan kebiasaan kita ini biasa. Sedangkan kita tahu malam hari ini bahwa kebiasaan yang kita laksanakan bukan biasa, tapi luar biasa. Sudah saya terangkan tadi, mencari rezeki hukumnya wajib, bersihkan baju hukumnya wajib, menyapu adalah sebagian dari iman, bukti bahwa kita mempunyai iman dan yang lain-lain kan. Artinya tidak ada sesuatu yang kita hidup di dunia ini sia-sia. Kita pakai baju menutup aurat, aurat hukumnya wajib. Lu bukan biasa, artinya luar biasa cara syariat. Cuman karena kebodohan kita dan karena mungkin lalainya kita ini anggap sesuatu itu biasa.
akhirnya kehidupan kita di akhirat pun biasa, tidak luar biasa. Paham Pak ya? Nah, untuk malam ini jadi karena belum bahasanya ini masih bismillah, silakan kalau mau bertanya. Kalau yang belum paham saya jawab, monggo. Kalau yang mau bertanya, katanya berarti sudah paham soalnya, berarti alhamdulillah. Dia kan udah tanya berarti kan paham, beres itu. Maksud kami karena kalau masalah umum dari pesawat yang nyatakan secara menurut maksud kami ini agak menjurus nanti Pak. Jadi kan baru pembuka ya. Loh, artinya Pak, kita memulai sesuatu tadi agar berbobot ya. Agar berbobot kan dimulai dengan bismillah. Dan bismillah itu kita anggap tidak berbobot selama ini Pak. Tapi kenyataannya kita malam hari ini bismillah itu berbobot gitu loh. Artinya malam ini bukan biasa-biasa, luar biasa. Luar biasa Pak. Artinya malam hari ini luar biasa, bukan tidak biasa. Karena kita tahu bahwa selama ini yang kita anggap biasa itu salah. Sebenarnya yang kita anggap biasa itu adalah luar biasa. Itu. Ini saja dari bismillah ini kita tahu bahwa kehidupan kita ini sebenarnya kehidupan yang luar biasa. Artinya apa? Kita mencari pahala dengan itu saja sebenarnya itu sudah banyak. Lu kok udah banyak? Bapak berniat mencari rezeki tadi. Itu nakok itu dari jam berapa? Balik jam berapa? Balik jam 5. Tanpa meninggalkan sholat ya. Sama sholatnya di kebun gitu. Artinya apa? Selama dari jam 6 balik jam 5 itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah. Bobot enggak, Pak? Bobot enggak? Bapak pernah sholat dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore? Belum. Ibu-ibu yang bilang pernah sholat dari jam 6 pagi jam 5 sore? Tidak berhenti, Pak. Tidak berhenti. Oh hebat kalau orang datang sholat dari pagi sampai sore tidak berhenti. Sholat sunnah maksudnya. Sholat sunnah dari pagi sampai sore, tidak berhenti. Hati Pak. Tetapi ibadah kita mencari rezeki tadi diniati mencari rezeki yang hukumnya wajib dan diawali dengan bismillah, maka awal sampai akhir kita balik itu dicatat oleh Allah beribadah. Artinya kalaupun kita mati Pak di tengah perjalanan, berarti kita mati dalam rangka mencari rezeki, yang mana mencari rezeki tersebut hukumnya wajib, berarti kita melaksanakan wajib, berarti kita melaksanakan ibadah. Oh, apa kurang bobot Pak? Ya cuman kadang kita ini perkara sepele, bismillah sepele. Padahal kalau kita dalami bismillah maaf baik. Kenapa? Titik bismillahirrahmanirrahim itu adalah yang paling puncak, itu di titik Pak bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran 6660 ayat dirangkum oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Al-Fatihah. Al-Fatihah dirangkum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bismillah. Bismillah yang paling penting, yang paling urgen dan yang paling menentukan adalah dari titik bab bismillahirrahmanirrahim. Artinya Pak, kadang kita menganggap perkara yang kecil itu sepele. Padahal di bismillahirrahmanirrahim itu dunia seisinya kumpulnya di titik bab. Kumpulnya di titik bab. Apa arti titik bab itu? Bika nama kana wa biyakunu mayakunu.
dengan kehendakku ada sesuatu yang sudah ada, dan dengan kehendakku akan ada sesuatu yang akan ada. Artinya apa? Kalau Allah tidak menghendaki maka tidak akan terjadi. Kalau Allah tidak menciptakan maka tidak akan tercipta. Artinya kita hidup, apa yang kita kerjakan setiap harinya itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu bismillah. Quran 30 juz ini, Pak. Baca bismillah sekali pahalanya itu sama dengan kita menghatamkan Al-Quran 30 juz. Sedangkan malah seperti muka-muka kita ini khatam 30 juz dalam setiap hari. Benar, Pak? Pernah Pak kita setiap hari itu khatam 1 juz? Satu Quran, 30 juz. Tidak pernah kan? Tetapi dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kita mendapatkan pahala 30 juz. Loh, artinya apa? Awal ini menentukan. Makanya awal ini menentukan. Makanya kata penyair itu, kata penyair apa? Pandangan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Artinya awal ini menentu, Pak. Awal ini menentu. Makanya bismillah ini awal setiap kalimat, awal setiap surat dari Al-Quran, ya kan? Awal juga, Pak, dari Allah menciptakan dunia dan seisinya. Alangkah heran bagi manusia yang menganggap bahwa bismillahirrahmanirrahim itu perkara sepele. Sebenarnya ini perkara bismillah itu bukan perkara sepele. Dunia seisinya adalah bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka dari itu kita mulai dari awal lagi, kita niati dari awal. Besok setiap apa yang kita kerjakan, yang mana perkara tersebut itu bersifat baik, maka dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, tetapi kalau perkara jahat jangan, Pak. Nak malingan bismillah. Jangan. Nak gula bini orang lain, bismillah. Jangan. Bismillah biar tidak ketahuan orang lain. Enggak boleh. Setiap perkara yang baik dimulai dengan bismillah. Ya, Bapak itulah cerita, lah dengar cerita. Ya kan? Nabi Sulaiman itu nak ngalahkan Ratu Balqis. Ngalahkan Ratu Balqis. Padahal Ratu Balqis itu ratu yang terbesar dasarnya. Nabi Sulaiman itu cuma punya kerajaan kecil. Kerajaan besar ada Ratu Balqis yang mana menyembah matahari. Singgasananya itu emas. Itu saja kalah dengan Nabi Sulaiman. Dengan apa, Pak? Baca Qurannya, Pak. Masa ada ngerti Quran? Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa tudi muslimin. Dengan bismillah, Pak. Ratu Balqis habis kalah dengan Nabi Sulaiman, sekalian rakyatnya, sekalian singgasananya, sekalian kerajaannya. Cuman kalah dengan apa? Bismillah. Makanya kalau bagi anak-anak muda ini dibuat ajian apa? Ajian pelebur sukma atau pelet. Jadi bismillah, Pak. Jadi bismillah ini mengalahkan semuanya. Dunia seisinya ini kalah dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka dari itu bismillah ini awal yang paling penting. Bukan biasa, tapi luar biasa.
biasa. Artinya kebiasaan yang luar biasa kita laksanakan jangan tidak diawali dengan sesuatu yang luar biasa. Gitu. Kayak ibu masak berbakti dengan suami itu hukumnya apa, Bu? Yang belakang itu. Bakti dengan suami itu hukumnya apa? Wajib. Ibadah. Wajib kan? Wajib itu kan ibadah wajib. Artinya ibu masak buatkan kopi itu ibadah. Jadi kalau ibadah tidak diawali dengan bismillah, ya ibarat kita membaca Al-Quran tidak pakai bismillah, ibarat kita sholat itu tidak pakai bismillah. Ya, artinya apa? Kate bo. Ya kita anggap biasa seumpama melayani suami, itu biasa kan? Tetapi itu luar biasa secara fikih, luar biasa secara tauhid, luar biasa secara akhlak pun luar biasa. Bukan biasa itu ya, cuman kadang pengetahuan kita yang minim dengan keadaan seperti itu kita anggap biasa karena minim ilmu kita tentang agama. Maka mulai hari ini kita niatkan tak usah bedak-bedak, kita mengkaji ilmu. Agar apa? Hidup kita semakin berbobot dan berbobot. Berbobot di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wudu kita yang belum sah menjadi sah, sholat kita yang belum sah menjadi sah, amal kita yang belum benar menjadi benar. Akhirnya hidup menjadi berbobot. Oh, jangan anggap sholat itu kebiasaan. Sholat juga itu Pak. Kadang kita menganggap sholat itu kebiasaan. Ada sholat zuhur biasa, maghrib biasa. Tetapi anggap ini kebutuhan, bukan lagi wajib. Kebutuhan agar apa? Agar nanti kita di akhirat itu bisa bertemu zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbih, wujuhu yawma idzin basirah ila rabbiha nadhirah. Itu. Jadi nanti di akhirat di dalam kubur wajah kita berseri-seri, dan nanti di surganya Allah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Apa itu? Wajah biasa. Kau sudah melihat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi manfaat untuk diri kita dan bekal untuk kehidupan kita nanti sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Sebelumnya doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum